Baik, selamat siang teman-teman, Soho People sekalian. Eh, Mungkin ini kesempatan yang baik dan berbahagia ya kita ketemu di acara Health Talk dengan SGH Webinar Series dengan topik cuci hidung untuk rinitis alergi, make a new habit. Mungkin teman-teman Soho People sekalian di sini pernah punya gangguan pada saluran pernapasan. Mungkin salah satu cirinya kayak hidung tersumbat atau berair. Ya. Nah, kadang mungkin kita sebagai awam melihat kondisi tersebut bisa menjadi sebuah tanda dari adanya infeksi saluran nafas. Apakah benar setiap kali kita terjadi hidung atau sumbatan dalam hidung, kemudian ya mungkin hidung kita berair atau biasa kita sebut pilek ya, apakah itu menandakan suatu gejala infeksi saluran pernafasan yang mungkin disebabkan karena adanya bakteri ataupun virus. Nah, ternyata tidak hanya karena adanya infeksi ataupun infeksi bakteri ataupun virus, tapi ada juga yang disebut sebagai rinitis alergi. Nah, di kesempatan yang baik ini, di siang hari ini, tentunya kita akan menggali lebih jauh bersama Dr. Lupita Wijaya, gitu ya, medical expert dari PT Soho Global Health, untuk kita kenali apa sih sebetulnya rinitis alergi dan bagaimana cuci hidung ini bisa mempunyai manfaat dalam pengobatan atau pencegahan rinitis alergi. Dan jangan ragu-ragu nanti kalau misalnya ada yang perlu kita diskusikan, kita siap untuk bisa saling berbagi informasi terkait dengan rinitis alergi ini bersama Dr. Lupita dan tentunya bersama dengan Aqua Maris Sport Allergic. Saya sapa dulu Dr. Lupita. Halo Dr. Lupita. Halo Panto, apa Ya, kabar? luar biasa dokter. Terus semangat, tetap semangat, dan tetap berbagi kebahagiaan serta informasi pengetahuan untuk teman-teman di Solo Global Health. Nah, untuk mengefektifkan waktu yang ada nih Dokter Lupita, teman-teman tentunya akan sangat fokus untuk bisa mendapatkan informasi apa sih itu rinitis alergi. Nah, untuk itu saya serahkan waktu dan screen kepada Dokter Lupita untuk berbagi informasi yang terkait dengan rinitis alergi dan apa sih sebetulnya peran. Silakan Dokter Lupita. Ya, terima kasih kepada Pak Anto. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di webinar hari ini. Perkenalkan saya Dr. Lupita dari Soho akan mengedukasi mengenai apa manfaat cuci hidung untuk rinitis alergi. Ya, Pak Anto, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah terlihat dok, silakan. Oke. Jadi, maksud dari slide ini adalah bagaimana kita menilai cuci hidung itu tidak sekedar kita lakukan pada saat hidung itu tersumbat atau mungkin ada alergen-alergen yang menempel, tetapi kita harus mulai membiasakan diri untuk mencuci hidung sejak dini. Baik, bahasan-bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan ini kita akan mengenal rinitis alergi itu apa, lalu faktor-faktor yang mencetuskan seseorang rinitis alergi, dan bagaimana peran cuci hidung pada terapi atau pengobatan rinitis alergi. Dan bagaimana cara kita mencuci hidung dengan baik dan benar, serta apa manfaat dari air laut Adriatik yang merupakan komposisi dari komponen untuk membersihkan atau mencuci hidung itu sendiri, dan tentunya dengan lapisan pelindungnya yaitu ektoin, dan yang terakhir bagaimana tips-tips pencegahan rinitis alergi ke depannya. Yang pertama, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa rinitis alergi itu adalah suatu peradangan mukosa hidung. Jadi, dinding hidung kita bagian dalam itu berwarna merah karena meradang. Mengapa dia bisa meradang? Karena adanya paparan-paparan dari alergen yang berulang. Jadi tidak sekali, dua kali, tetapi beberapa kali. Sehingga dia jadi merah, lalu dia mulai menebal atau membengkak nama lainnya, sehingga itulah yang mengganggu dari jalan udara pernafasan di hidung. Jadi kesannya tuh agak sedikit kok mulai mampet, mulai tersumbat ya, seperti itu. Nah, sebenarnya rinitis alergi ini merupakan rinitis atau peradangan hidung yang sifatnya kronis. Jadi bukan berarti dia ini dalam satu periode selesai. Bisa kemungkinan kalau dia terpapar kembali, maka 1 bulan kemudian bisa terkena
kembali. Itulah yang kita sebut jika berulang-ulang maka termasuk golongan kronis dan bukan akut. Nah, apabila pada saat kita mulai ada gejala rinitis alergi, mulai tersumbat, mulai bersin-bersin, tapi tidak terobati nih dengan baik atau tuntas ya, maka yang terjadi adalah peradangan itu ada sel-sel radang yang kecil-kecil yang menempel di hidung, dia bisa menembus ke kapiler darah, sehingga dia menyebar lewat darah ke saluran nafas, terutama di paru-paru. Sehingga pada akhirnya seringkali memunculkan komplikasi berupa asma. Nah, kita mengenal rinitis alergi itu ada 2 tipe Bapak Ibu. Ada yang tipenya season, ada tipe perennial. Jadi kira-kira Indonesia termasuk tipe yang mana ya? Kalau tipe yang season itu seringkali terjadi pada negara 4 musim. Misalnya yang terjadi pada musim tertentu, pada musim gugur saja, atau mungkin pada musim dingin, ataupun pada musim panas atau semi. Jadi, musim-musim tertentu dia baru muncul reaksi-reaksi alergi pada hidung. Tetapi jika, di Indonesia lebih dominan yang tipe perennial. Maksudnya tipe perennial adalah, jadi si rinitis alergi ini terjadinya itu bisa dia sepanjang tahun, misalnya sepanjang tahun itu dalam setahun misalnya berulang-ulang ya Bapak Ibu, mungkin bisa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, atau mungkin terus-menerus ya, jadi 2 minggu hilang terus nanti muncul lagi. Jadi dia akan terjadi selama memang alergen penyebabnya kita terpapar terus. Tetapi jika dia tidak terpapar alergen yang berulang, maka kemungkinan untuk terjadi sepanjang tahun akan lebih minimal. Nah, sebenarnya dari segi prevalensi nih, dari kejadian berapa banyak sih orang yang akan terkena rinitis alergi? Atau mungkin sederhananya usia berapa saja yang mungkin bisa terkena rinitis alergi? Jadi sebenarnya kalau dari data secara global dari tahun 2022 bahwa hampir 40% rinitis alergi itu dialami tidak hanya oleh anak-anak tetapi juga dewasa. Di mana 80%-nya itu biasanya mulai muncul itu sebelum usia 20 tahun dan puncaknya antara 20 sampai 40 tahun. Pada balita bisa saja terjadi kalau memang si ibu atau orang tuanya memiliki riwayat rinitis alergi yang mungkin diturunkan secara genetik dan insidensi itu biasanya bisa terjadi hingga 17,2% dan puncaknya di usia 2 tahun. Dan perlu diketahui Bapak Ibu bahwa di antara area perkotaan dengan area perdesaan, sebenarnya yang paling sering orang terkena itu adalah di perkotaan. Mengapa? Karena sebenarnya faktor penyebab utama itulah yang paling dominan di perkotaan, yaitu apa? Polusi udara. Polusi udara itu bisa dari kebakaran sampah di sekitar, atau mungkin dari apa asap-asap kendaraan kan padat ya kalau di perkotaan. Nah, itu seringkali menyebabkan orang itu mudah terkena rinitis alergi akibat polusi udara tersebut. Dan tidak jarang ada beberapa orang yang bisa terjadi karena perubahan cuaca. Misalnya pada saat dia suhunya mulai dingin, dia akan menjadi muncul tanda-tanda alergi pada hidung. Nah, sebenarnya selain tipe-tipe dari musiman atau mungkin dari sepanjang dia kena alergen, sebenarnya kalau kita menilai dari derajat ringan sedangnya apakah ada pada rinitis alergi? Tentu ada Bapak Ibu. Jadi dikatakan dia itu gejalanya itu dapat diperbaiki dan tidak menetap berdasarkan durasi gejalanya jika memang rinitis itu terjadi tidak lebih dari 4 minggu berturut-turut. Jadi bisa dikatakan contohnya dia hanya terjadi dalam seminggu 3 hari hilang, tetapi bulan depan dia jarang, bisa terjadi 2 bulan lagi baru muncul. Nah itu kita sebut sebagai intermittent atau gejala yang tidak menetap. Jadi kemungkinan untuk bisa sembuh total tuh ada. Tetapi bagaimana dengan persisten, di mana orang itu lama banget sembuhnya, bisa sampai sebulan gitu ya. Nah itu bisa dikatakan ada kemungkinan di
hidung bagian dalamnya atau kita sebut mukosa, dinding-dindingnya itu mungkin ada yang rusak sel-selnya. Jadi sifatnya itu permanen, sulit untuk menghilangkan alergennya atau reaksi alerginya 100% gitu. Dan bagaimana dari tingkat keparahannya? Apabila Bapak Ibu misalnya mengalami gejala rinitis alergi, tetapi tidak sampai mengganggu tidur, berarti kita katakan dia ringan. Tetapi kalau sudah sampai mengganggu tidur, bahkan aktivitas saja sulit karena sibuk dengan nafasnya yang tersumbat, kita sudah katakan dia masuk ke derajat sedang hingga sedang menuju berat gitu. Nah, sebenarnya alergen apa saja nih yang mungkin memicu selain polusi udara atau dari debu ya? Sebenarnya ada faktor lain yang tidak terduga, misalnya ada orang yang alergi kucing ya, atau mungkin anjing. Jadi kalau kehirup bulu-bulu kecilnya itu dia langsung bersin, itu bisa karena bulu binatang. Nah, yang kedua bisa juga karena serbuk sari, tapi kan jarang ya Bapak Ibu ya. Maksudnya serbuk sari itu adalah serbuk yang ada di bunga-bunganya. Jadi baru pegang bunganya aja dia udah bersin, udah ingusan, bahkan dia matanya kadang merah gitu ya. Atau mungkin karena perubahan cuaca, misalnya dari dingin ke panas pancaroba atau mungkin dingin saja, itu juga bisa memicu, tidak hanya terjadi pada negara yang memiliki 4 iklim. Dan yang terakhir yang paling sering terjadi adalah karena ruangan lembab. Ruangan lembab kenapa bisa memicu alergi ya pada hidung? Karena kelembapannya yang menumbuhkan daripada jamur-jamur atau kita sebut sebagai fungus. Jadi makin lembab suatu rumah atau suatu kamar, suatu ruangan, itu akan memicu pertumbuhan jamur-jamur atau kutu-kutu debu ya yang kita sebut dust mites ya. Nah, itulah yang tidak sengaja terhirup, lalu dia memunculkan reaksi alergi di hidung. Nah, kalau pada kondisi itu tidak hanya kita membutuhkan cuci hidung atau mungkin pelega hidung ya, kita butuh tambahan yaitu mungkin anti jamur yang harus diminum, seperti itu. Dan ada beberapa orang juga alergi terhadap bahan-bahan tekstil. Nah, gejalanya seperti apa? Gejalanya yang seperti tadi saya ulang-ulang Bapak Ibu, yang paling sering pada saat orang itu baru pertama kali atau mungkin baru jarang lah ya, misalnya setiap 2 bulan baru kena, tidak sepanjang tahun. Kalau sepanjang tahun kan udah kronis ya. Nah, biasanya kalau pada fase-fase awal nih yang akut, yang baru pertama kali atau baru 2 bulan sekali, nah biasanya dia itu ada bersin, satu. Bersin, terus dia ada hidung gatal, ada hidung tersumbat, dan terkadang seringkali ingus, jadi meler terus, seperti itu. Tetapi, kadang ada mata merah juga ya. Jadi matanya tuh kayak disertai gatal-gatal, tapi kadang ada orang yang nggak ada, tapi dia yang pasti adalah bersin dan gatal hidungnya. Nah, bagaimana dengan kronis? Kalau kronis yang bisa kita katakan dia hampir sepanjang tahun, kayaknya sering banget ya, berulang hampir sebulan sekali gitu ya, atau setiap 2 minggu ulang lagi ulang lagi. Nah, seringkali dia tidak memunculkan gejala yang bersin dan gatal, yang akut itu dia tidak ada. Dia biasanya sudah ke gejala yang lebih, apa ya, sudah beradaptasi lah hidungnya karena sudah berulang kali kena, jadi yang paling dominan adalah tersumbat. Jadi dia berasa tersumbat, kemudian yang kedua adalah berasa ingusan, jadi hidungnya kadang berair. Jadi kalau bersin dan gatal itu hanya untuk di awal-awal aja, gitu. Nah, konsekuensinya apa nih Bapak Ibu kalau tidak diobati ya? Jadi pada saat rinitis alergi itu tidak diobati, maka si sel-sel radang atau mungkin kuman ya seperti jamur atau virus yang ikut menempel atau mungkin sekedar alergen-alergen yang memicu reaksi alergi. Nah, zat-zat alergi itulah bisa menyebar melalui darah dan menyebabkan komplikasi ke upper infection, jadi maksudnya saluran pernafasan atas yang menetap, misalnya bisa berubah jadi chronic rhinosinusitis. Sinusitis itu seperti radang sinus hidung ya, yang dekat puncak puncak yang dekat dahi lah ya, sekitaran situ. Jadi orang merasa, kok ada lendir yang bau gitu di belakang tenggorokan, itu sinusitis namanya. Nah,
dia juga bisa menyebar ke arah paru-paru, menyebabkan asma yang bisa memberat atau severe. Atau mungkin memunculkan reaksi alergi lainnya, yaitu atopic dermatitis atau kulitnya itu gatal-gatal kayak merah-merah, bintik-bintik, kadang bercak gitu ya, seperti itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang yang hidungnya tersumbat itu selain mengalami komplikasi itu, dia pasti berusaha untuk bernafas. Bernafasnya lewat mana? Lewat hidung. Jadi kita sebut mouth breathing. Pada saat dia sudah menafas lewat hidung, di sisi lain sosialisasi dia akan menurun tentunya. Dan akhirnya dia mulai tidak fokus dengan aktivitasnya dan mulai terganggu tidurnya di malam hari jika memberat. Pada saat tidurnya sudah mulai tidak enak, maka dia emosinya tidak terkontrol dan mulai emosional. Dan pada akhirnya kualitas hidup dia akan menurun. Jadi kalau ada gejala-gejala rinitis alergi awal seperti itu, kita harus concern, kita harus mulai untuk mencari tahu penyebabnya atau mengobati ke dokter, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengobatinya? Kunci dari keberhasilan terapi atau pengobatan rinitis adalah asalkan gejalanya itu hilang atau mereda atau menjadi lebih ringan, kita sudah katakan pengobatannya itu berhasil. Jadi kita respon terhadap obat itu. Nah, obat apa sajakah yang bisa kita berikan pada saat hidung kita ini mampet dan ada bersin serta gatal ya? Nah, itu Bapak Ibu tidak harus langsung. Biasanya dokter tidak langsung memberikan semprotan kortikosteroid atau suatu bahan untuk meredakan peradangannya yang lebih kuat gitu ya, tidak langsung. Tetapi dokter itu akan menilai apakah Bapak Ibu itu termasuk gejala yang ringan atau yang berat. Karena kortikosteroid biasanya dikasihnya yang sudah dinilai sedang berat. Jadi kalau ringan atau sedang berat biasanya dokter membiasakan pasien untuk apa? Satu, mencoba mencari alergen untuk dihindari, kira-kira penyebabnya apa nih? Segala resiko coba dihindari dulu, sampai kita tahu, oh penyebabnya karena dingin, karena debu ya. Jadi ke depannya kan bisa pakai masker untuk mengurangi paparan-paparan itu ya, apabila debu atau polusi udara, seperti itu. Yang kedua, yang sudah pasti urutannya adalah dia harus melakukan irigasi hidung. Jadi membersihkan yang di dalam hidung, apakah ada lendirnya, apakah ada sel-sel radang, atau mungkin ada apa sih, kayak seperti kotoran atau ingus yang mengental gitu ya, itu semua dibersihkan. Itu yang kita sebut irigasi hidung. Ada 2 cara, ada yang pakai cara konvensional, dicuci ya, mungkin Bapak Ibu pernah sering lihat di Google ya, yang kayak dimasukin air terus nanti keluar lagi dari sebelah, itu kan kadang-kadang kalau tekniknya kurang tepat dia akan merasakan perih. Atau lebih sederhananya adalah disemprot saja. Nah, kalau misalkan dia itu disertai hidung gatal, tentunya dokter akan menambahkan obat antihistamin atau obat gatal yang ditelan ataupun disemprot, bisa antara 2. Kandungannya antara cetirizine, loratadine, atau acelasin gitu ya. Nah, nanti kalau memang sudah berat, sudah sedang sedang berat tuh yang maksudnya nanti kan ditanya nih Bapak Ibu, ada susah nggak ya aktivitasnya atau bagaimana gitu ya, atau kurang bisa tidur, nyenyak. Nah, nanti dokter biasanya akan menambahkan kortikosteroid, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan ibu hamil nih atau orang yang gagal terapi, misalnya udah dikasih kortikosteroid masih aja tuh, hidungnya, tersumbat gitu ya. Tentu dokter akan meningkatkan obat yang lebih kuat lagi. Jika pasien itu di atas 12 tahun akan diberikan yang kombinasi antara antihistamin atau gatal dengan kortikosteroid untuk menekan reaksi radang yang lebih kuat. Atau mungkin dia akan memberikan obat terakhir yaitu imunoterapi. Tapi ini jarang sih orang sampai ke tahap ini. Nah, kalau ibu hamil itu biasanya tidak boleh pakai, kortikosteroid sembarangan atau kombinasi ya. Yang diperbolehkan hanya cuci hidung, menghindari alergen, atau ditambahkan obat anti gatal, gitu aja. Tetapi untuk kortikosteroid itu tidak diperbolehkan kalau memang benar-benar ibu hamilnya mampet, baru dikasihlah pelega hidung atau dekongestan. Dan itu pun hanya boleh 2-3 hari saja, ya.
Nah, kita masuk ke cuci hidung. Cuci hidung ini bagaimana? Cuci hidung ini dikenal sebagai irigasi atau membersihkan hidung ya, di mana dia membersihkan hidung dari tadi lendir, zat asing ya, seperti kotoran-kotoran yang di hidung yang menempel ya, termasuk ya mohon maaf, upil ya, seperti itu, atau mungkin alergen-alergen zat-zat kecil yang nggak terlihat, misalnya alergen debu-debu yang nempel atau polusi udara tuh dibersihkan ya. Supaya apa? Supaya, setidaknya walaupun bengkaknya belum berkurang, tetap perlu bantuan ya, yang anti radang ya, seperti kortikosteroid atau yang lainnya, itu setidaknya dia melegakan jalan nafasnya ada 50% karena kotoran yang mampet-mampet itu dibuangin dulu, dibersihin ya. Jadi lebih mudah bernafas. Di sisi lain, efek tambahannya adalah setelah dicuci, pastikan hidungnya masih basah ya dalamnya. Nah, otomatis dia menjaga kelembapan dari hidung, biar nggak kering. Biasa kan orang kalau kena AC, hidungnya mulai kering ya, mudah banget kering. Jadi nafasnya kadang-kadang suka sakit hidungnya, seperti itu. Nah, di sisi lain dia juga berusaha mengentalkan dari mengencerkan dari ingus yang kental. Jadi kalau memang ada ingus yang menyumbat di hidung, dia membantu mengencerkan supaya gampang keluar, gitu. Nah, ini berlaku tidak hanya pada orang rinitis alergi saja Bapak Ibu, tetapi sebenarnya pada orang yang sehat atau mungkin flu yang memang ada lendir-lendir berasa, "Kok ada lendir ya?" atau kotoran, itu boleh banget dicuci hidungnya. Daripada nanti kalau sudah sumbat lebih jauh, nanti malah menimbulkan infeksi pada hidung, seperti itu. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Mungkin saya coba dulu ya dari konvensional. Kalau semprot hidung mungkin Bapak Ibu lebih mudah, karena kalau semprot hidung ya gampang sekali, cuman, lubang ujung semprotannya dipasin di lubang hidung lalu semprot sekali saja. Nanti dia akan mengering sendiri ya, maksudnya nggak sampai basah banget, jadi nggak perlu dikeluarkan. Tapi kalau mencuci hidung konvensional tuh seperti pada slide ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti beli di apotik kayak, kayak botol yang buat cuci hidung, botolnya itu biasanya udah steril ya, alat-alat irigasinya. Lalu beli larutan NaCl, NaCl yang isotonis yang sifatnya netral, cuma air garam biasa lah kurang lebih. Nah, dia itu dimasukin ke alatnya ya, dimasukin ke alatnya, setelah alat irigasinya dimasukin NaCl, barulah Bapak Ibu mencocokkan ujung irigasinya itu seperti gambar kanan yang atas ke lubang hidung. Pada saat ke lubang hidung sudah pas nih, kepala Bapak Ibu kan agak menunduk, supaya nanti tidak masuk ke belakang maksudnya ya. Agak menunduk, sudah dipaskan ke lubangnya, habis itu dimiringkan ke sisi satunya. Jadi, lubang hidung kanan berarti miringnya ke kiri. Supaya apa? Supaya pada saat dimiringkan ke kiri, Bapak Ibu sambil tuang larutannya keluar ke dalam hidung kanan, dia bisa lewat tuh, lewat lubang kiri. Begitu sebaliknya ya. Sampai kapan kita melakukan itu? Sampai Bapak Ibu merasa, "Oh, udah nggak ada kotoran nih, lega nafasnya." Nah itu, jadi tidak ada takaran, "Oh saya harus 5 menit, 10 menit," enggak, sampai bersih aja gitu ya. Karena ini air garam biasa yang steril, jadi nggak perlu takut, dia cuma membersihkan aja. Tapi kan kadang orang yang tekniknya kurang canggih ya, maksudnya tidak terbiasa, itu bisa aja masih terhirup sisa-sisa airnya kan, jadi kayak orang berenang tuh kehirup airnya kan sakit ya hidungnya. Ya karena itu sekarang sudah ada model yang semprotan, yang bisa langsung mengering sendiri gitu ya. Nah, selain NaCl sebenarnya ada lagi yang isinya lebih bagus, lebih tidak sekedar membersihkan. Ini yang kita sebut air laut Adriatik. Nah, dia itu berasal dari negara Kroasia, di mana kali ini air laut Adriatik ini tidak sekedar air laut murni saja, tetapi dia sudah dilengkapi dengan ektoin. Ektoin itu apa? Nanti kita akan bahas. Nah, jadi sebenarnya air laut Adriatik dari Kroasia ini tidak sekedar seperti NaCl yang membersihkan dari lendir-lendir ya, atau kuman-kuman patogen atau virus ya yang menempel di hidung. Tetapi dia juga memiliki manfaat lainnya nih Bapak Ibu ya. Manfaat lainnya adalah dia
memiliki sifat hipertonik. Hipertonik maksudnya adalah bukan netral ya, jadi sedikit menarik menarik lendir yang agak membandel dan nempel, ditarik sama dia bersama air-air Adriatiknya itu, sehingga mukosa hidung kita jadi lebih bersih dan kelembapannya lebih baik lagi. Dan tentunya nilai plusnya adalah pada saat kotorannya beneran disedot lebih kuat, bengkak di dinding hidungnya juga hilang gitu ya. Jadi pemikirannya adalah saya tidak harus nih langsung minum kortikosteroid yang mungkin efek sampingnya lebih banyak gitu ya. Kita coba dulu dari air laut Adriatik yang mengurangi bengkak secara alamiah dari air lautnya gitu. Nah, di sisi lain dia juga memiliki multimineral seperti magnesium, kalsium, kalium, dan karbonat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dia membantu meregenerasi dari sel-sel hidung kita yang rusak nih karena si alergen gitu. Nah, bagaimana dengan si ektoin? Ektoin itu sejenis apa? Kenapa dia kandungannya ada ditambahin ke air laut? Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Saya jelaskan pada gambar kanan. Jadi ini yang pilar-pilar ini adalah dinding hidung kita yang selalu ditembus oleh alergen ya. Nah, alergen itu yang warnanya kuning panah segitiga, ya. Nah, kemudian air lautnya yang mana? Air lautnya ini yang partikel abu-abu nih, yang apa kecil-kecil abu-abu. Nah, bagaimana? Apa bedanya antara gambar kiri dan gambar kanan? Bedanya adalah kalau gambar kiri, partikel yang abu-abu kecil-kecil banyak ini, itu airnya itu tidak ada ektoin. Jadi dia itu buyar di dinding hidungnya basah doang, hanya bersihin lendirnya, tetapi alergen yang terpapar, misalnya polusi udara dari luar kehirup lagi, dia masih bisa tembus ke dinding hidungnya yang pilar-pilar. Jadi masih bisa terjadi reaksi radang. Bagaimana dengan ektoin? Ektoin ini sebenarnya adalah yang warna bulat-bulat biru. Dia dihasilkan dari suatu mikroorganisme atau hewan ya, kayak molekul kecil dari mikroorganisme yang kasat mata kayak sejenis amuba atau apa gitu ya yang tidak terlihat. Namanya extremophils mikroorganismenya. Karena kenapa namanya ekstremofil? Karena dia tahan terhadap berbagai suhu dan cuaca tinggi, dan bahkan dia tahan terhadap konsentrasi garam yang tinggi sekalipun, tidak mudah rusak ya. Nah, si mikroorganisme itu menghasilkan bulat-bulat biru ini. Ini adalah zat aktifnya yang dihasilkan oleh dia, yang warna biru-biru ini, yang bernama ektoin. Nah, dia sifatnya gampang sekali berikatan dengan molekul air yang abu-abu yang banyak ini. Jadi airnya itu tidak buyar, tetapi menjadi satu kesatuan bersama ektoin membentuk lapisan, Bapak Ibu ya. Lapisannya ini tidak sekedar melembabkan atau membersihkan lendir, tapi dia membuat suatu lapisan benteng pertahanan di dinding hidungnya yang pilar-pilar. Jadi si segitiga ini tidak bisa tembus. Jadi alergen itu nggak bisa tembus. Jadi kenapa larutan yang ada ektoin ini digunakan tidak hanya pada saat alergen itu ada atau pada saat rinitis alergi itu muncul, tetapi kita juga berikan pada saat untuk pencegahan Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu udah tahu, oh saya karena debu, karena polusi. Aduh, bagaimana ya? Nanti ke depannya rinitis lagi deh. Oh ya udah, kita pakai rutin ini untuk membersihkan hidung secara rutin untuk mencegah yang namanya paparan-paparan tersebut. Seperti itu. Nah, studinya tidak perlu khawatir Bapak Ibu, ada beberapa, sudah ada perbandingannya. Yang pertama, ternyata dibandingkan dengan air laut garam biasa yang seawater yang kelompok kedua, ternyata jika kita tambahkan ektoin 2% mulai dari anak usia 6 tahun yang ada rinitisnya, ternyata dia lebih efektif dalam memperbaiki skor dari rinitis alergi secara signifikan. Dan tentunya tolerabilitas dan keamanannya lebih baik. Nah, bagaimana jika ada dokter yang menganjurkan, oh tambahin nih antihistamin atau anti gatal hidung, lebih efektif yang mana? Tentu jika kita tambahkan dengan Ectoin nasal spray atau semprot hidung yang ada Ectoinnya bersama dengan obat gatal,
itu obat gatal mungkin akan menghilangkan gatal hidungnya saja, atau mungkin reaksi alergi seperti bersin ya, Bapak Ibu. Tetapi pada saat kita tambahkan dengan ektoin, kita akan melihat bahwa keparahan dari gejala rinitis termasuk hidung tersumbat itu sebenarnya 7 hari lebih cepat hilang daripada Bapak Ibu minum antihistamin atau obat gatal saja. Jadi lebih bermakna dengan bantuan karena secara logika, oh oke, gatalnya berkurang karena minum obat. Tetapi alergennya masih aja tuh nempel di hidung nggak dibersihin dengan ektoin atau dipasang pelapis. Ya sama aja, ke depannya akan terkena lagi dan penyembuhannya akan lebih lama, menjadi 21 hari gitu. Nah, yang terakhir, bagaimana dengan kortikosteroid yang tadi saya katakan anti radang atau bengkak, tapi efek sampingnya lumayan kuat ya Bapak Ibu ya, karena ada beberapa pasien, kata dokter THT, jika diberikan biasanya mereka resepinnya 1 sampai 3 bulan, ada beberapa pasien yang nggak tahan, dia malah hidungnya jadi mimisan atau berdarah gitu ya. Jadi alangkah baiknya jika ada air laut yang disemprot, yang bisa ada efek kurang lebih meredakan peradangan, yaitu nasal spray ini. Ternyata jika kita bandingkan dengan kortikosteroid yang bernama Beclomethasone pada dewasa hingga lansia 70 tahun, ternyata Bapak Ibu bisa melihat dalam 12 jam pertama, keparahan dari gejala rinitis itu jauh lebih berkurang dan itu sama hasilnya dengan kortikosteroid. Jadi kita bisa coba dulu yang ada ektoin ya, kalau memang tidak ada perubahan dalam 12 jam, baru kita tambahkan kortikosteroid sesuai anjuran dokter, seperti itu. Jadi bagaimana tips pencegahannya sebelum kita terkena rinitis alergi kembali atau mungkin kita belum pernah tetapi kayaknya faktor resiko seperti polusi itu banyak sekali, maka yang ke-1 adalah berusaha menghindari alergen. Misalnya polusi udara ya mungkin kita pakai masker pada saat beraktivitas di luar ruangan, kemudian kita jaga ventilasi rumah dengan baik agar kelembapan itu tidak terlalu lembab, jadi jamur dan kutu debu tidak muncul. Dan kalau bisa gunakan humidifier dan cuci tangan selalu setelah menyentuh berbagai barang atau apa gitu ya, yang mungkin kita tidak tahu ada alergen yang nempel gitu ya. Dan usahakan untuk cuci hidung rutin. Baik, sebagai akhir kesimpulan saya, rinitis alergi adalah peradangan pada dinding dalam atau mukosa hidung akibat paparan alergen berulang dari polusi udara sampai debu ataupun polen-polen dari bunga, dan kelembapan yang menyebabkan jamur atau kutu debu. Nah, cuci hidung sendiri bermanfaat untuk membersihkan hidung dari berbagai alergen, sel radang, bahkan menjaga kelembapan hidung itu sendiri. Dan air laut Adriatik yang merupakan komponen dari air cuci hidung dari Kroasia tidak hanya sekedar melembabkan atau membersihkan, tetapi memberikan nutrisi tambahan untuk meregenerasi sel hidung yang rusak. Dan adanya tambahan ektoin bermanfaat untuk membantu meredakan gejala rinitis alergi sebagai pelindung baik preventif ataupun terapi. Jagalah kesehatan hidung Bapak Ibu dengan rutin mencuci hidung. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Selamat siang, saya kembalikan ke Pak Anto. Terima kasih Dokter Lupita atas paparannya terkait dengan materi apa itu rinitis alergi. Nah, tentunya tadi terkait dengan rinitis alergi itu akan sangat berkaitan erat dengan sebuah aktivitas yang kita sebut sebagai cuci hidung. Dan cuci hidung ini mungkin buat sebagian besar kita ini adalah sesuatu hal yang tidak umum gitu ya. Dan mungkin Iya, makin sebagian besar dari kita juga belum pernah mencoba. Tadi Dokter Lupita udah sampaikan dok, bahwa kita bisa membilas atau mencuci hidung kita dengan larutan garam, air garam ya. Tapi apakah bisa kita membuatnya sendiri? Pertanyaannya seperti itu ya. Nah, tentunya tidak bisa kita serta-merta membuat larutan garam untuk kita buat sebagai cairan cuci hidung. Lantas apa solusinya? Solusinya adalah bagaimana kita sebagai Soho People juga mengenal produk-produk yang dimiliki oleh PT Soho Global Health dalam hal ini dengan brand Aquamaris, sehingga ini menjadi sebuah alternatif pilihan utama dalam mencuci hidung ya, dan ini akan membantu teman-teman semua di Soho
untuk bisa menginformasikan kepada kolega ya, entah itu sanak family ataupun keluarga gitu ya, untuk bisa sama-sama yuk kenali cara cuci hidung yang baik dengan produk yang sudah dimiliki oleh PT Soho Global Health, yaitu Aquamatis for Allergic. So, Dr. Lupita, mungkin sedikit saya kaitkan dengan Iya. profil Aquamaris for Allergic ini, di mana tadi Dr. Lupita sudah sampaikan bahwa ada beberapa gejala yang bisa menjadi satu tanda seorang mengalami rinitis alergi. Sebentar ini saya nggak tahu kenapa ininya ikut keluar ya. Bawahnya ikut keluar ya dok ya? Atau Iya, screen-nya Pak, full? bawahnya cuman sampai kelihatan sampai 85%, tapi baunya kayak agak kepotong deh, Pak, sepertinya. Wait, saya coba share ulang. Bentar ya teman-teman. Oke, ini mudah-mudahan full ya kalau ini ya. Iya, udah. Yes. Nah, jadi kembali ya Bapak Ibu, so people sekalian, bahwa tadi Dokter Lupita sampaikan ada nih tanda-tanda kayak hidungnya gatel, terus kemudian bersin-bersin, hidungnya tersumbat, dan juga hidungnya berair. Kadang kita berpikir apakah itu sebagai tanda karena kita lagi kena flu, saluran pernapasan, atau gejala rinitis alergi sih sebetulnya. Nah, dari paparan Dokter Lupita tadi ada 4 tandanya. Hidungnya gatal, terus kita kejadian yang bersin-bersin, terus terjadi hidung tersumbat dan hidung berair. Ternyata teman-teman soul people sekalian bahwa Aquamaris, baik itu yang daily, dan saat ini kita kedatangan varian yang baru yaitu dengan Ectoin 2%, ini merupakan sebuah generasi baru untuk membantu meredakan alergi rinitis dengan mekanisme nasal spray atau semprot hidung. Yang mana produk ini dia bisa membantu mengurangi 100% hidung gatal berkurang. Kemudian 92% bersin-bersinnya juga hilang. Dan 92% hidung tersumbat pun berkurang. Jadi yang tadinya sulit bernafas karena ada peradangan tadi ya di saluran nafas di hidung kita, di rongga hidung, akhirnya berkurang lebih signifikan 92%. Dan yang tadinya mulai ada lendir-lendir di hidung yang sering sekali ngalir keluar gitu ya, dan ini sangat mengganggu, ini pun bisa membantu mengurangi hidung berair tersebut sebanyak 85%. Jadi, kita bisa mencegah dan meredakan gejala alergi rinitis alergi lebih cepat. Dan seperti yang tadi dokter kita sampaikan, bahwa cuci hidung ini bisa kita jadikan sebuah kebiasaan baru, sobat sekalian. Di mana kebiasaan baru ini tentunya memerlukan rutinitas atau pembiasaan, ya, bagaimana kita mengaplikasikan produk cuci hidung ini supaya apa? Supaya gejala rinitis alergi itu tidak terjadi secara berulang. Kalaupun sudah terjadi, itu bisa reda lebih cepat. Jadi mulai kita kenali produk Soho yang memang berkaitan dengan rinitis alergi, yaitu Aquamaris for Allergic dengan Ectoin 2%. Secara profil produk untuk Aquamaris ini, dia merupakan garam laut yang dikombinasikan tentunya dengan air merupakan tadi sudah disampaikan air laut Adriatik gitu ya, tapi dengan tambahan Ectoin 2%. Jadi sekali lagi, teman-teman tidak bisa serta-merta membuat sebuah cairan atau larutan garam, karena yang kita gunakan adalah larutan fisiologis yang tentunya itu akan, atau isotonis yang tentunya sama dengan cairan tubuh manusia. Dan Aquamaris ini mempunyai manfaat dalam meredakan gejala rinitis alergi. Gejalanya apa aja? Tadi ada hidung gatal, berair, bersin, dan hidung tersumbat. Juga membantu perawatan serta perlindungan membran mukosa. Jadi di saluran hidung ini kita lindungi dan kita rawat sebelum dan sudah terpapar alergen. Alergen itu banyak, nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut, seperti adanya sari, ataupun polusi tadi. Penggunaan untuk pencegahan rinitis alergi sepanjang tahun. Kita tidak tahu apa penyebab seseorang terkena rinitis alergi, karena mungkin bisa saja berbeda ya dok, antara satu dengan yang lain ya, penyebabnya apa. Sehingga ini bisa diberikan secara rutin untuk mencegah rinitis alergi itu terjadi sepanjang tahun. Bagaimana cara pakai, aturan pakainya untuk si Aquamaris ini? Ya, jadi pas pertama kali pakai, Soul People, tentunya ya kita harus melihat kemasannya itu seperti apa sih. Kemasannya itu lucu ya, jadi dia ada agak moncongnya itu bisa cocok gitu ya untuk masuk ke dalam lubang hidung. Kemudian kita bisa tekan atau pompa gitu ya. Ini merupakan mekanisme pompa 2-3 kali sehingga memberikan tekanan yang cukup untuk bisa mengeluarkan
udara juga kotoran bersama dengan cairan yang kita semprotkan. Lalu semprotkan 1 sampai 2 kali pada setiap lubang hidung sampai dengan 4 kali sehari. Nah, karena mekanismenya ini bisa kita atur karena sistem mekanismenya pompa gitu ya. Jadi ini bisa diberikan untuk anak-anak usia dini atau kurang lebih ya anak usia 10 tahun ke bawah. Tentunya dengan pengawasan orang tuanya. Dan bukan berarti tidak bisa dipakai dengan orang dewasa nih. Tentunya ini juga akan sangat applicable atau aplikatif untuk digunakan oleh orang-orang dewasa. Jadi produk ini Aquamaris for Allergic dengan Ectoin 2% ini bisa diberikan secara tunggal atau dikombinasikan dengan anti alergi lain seperti yang tadi Dokter Lupita sampaikan, entah mungkin yang biasa minum Cetirizine, Loratadine, apapun itu, ini bisa dikombinasikan bersama. Karena cara kerjanya yang hanya saja teman-teman kita bekerja di industri farmasi. Tentunya ada informasi yang harus kita juga tahu gitu ya, di mana setiap produk itu mempunyai cara penyimpanan. Nah, untuk Aquamaris for Allergy, nanti suatu saat mungkin kita bisa saling berbagi informasi ketika Bapak Ibu mencoba produk ini, bahwa produk ini harus disimpan pada rentang suhu di bawah 25 derajat dan di atas 2 derajat ya untuk menjaga supaya stabilitas produk tetap kualitas produk tetap baik. Nah, jauhkan dari jangkauan anak-anak karena barangkali kalau anak-anak biasanya suka iseng gitu ya, jangan-jangan dipakai untuk yang lain, semprotkan ke mata dan segala macam, jadi cukup beresiko jika memang anak-anak itu menggunakan produk ini tanpa pengawasan. Isinya cuma 20 mili, tetapi manfaatnya luar biasa karena produk ini merupakan produk inovatif yang mempunyai perlindungan dengan adanya Ectoin 2% tadi. Nah, Ectoin ini tadi seperti yang Dr. Lupita sampaikan terkandung di dalam Aquamaris for Allergic Bapak Ibu dengan konsentrasi 2%. Di mana sekali lagi Ectoin yang ada di dalam Aquamaris for Allergic dia mempunyai manfaat dalam perlindungan mukosa hidung terhadap paparan alergen ataupun iritan yang masuk ke dalam rongga hidung. Ya, kita tidak bisa memilih udara mana yang mau kita hirup, sehingga ini memberikan perlindungan yang optimal supaya alergen dan iritan tidak mampu mengakses mukosa hidung. Ya, sehingga tidak mampu mencapai sel dan reaksi alergi itu bisa berkurang. Serta alergen ataupun iritan nantinya itu lebih mudah dikeluarkan melalui hembusan hidung. Nah, sekali lagi, garam laut yang kita gunakan merupakan cairan air isotonis yang mengandung garam, ya, sehingga ini bisa berfungsi dalam meregenerasi juga mukosa hidung kita. Dan larutan hipertonis ringan ini pada Aquamaris Allergic dengan Ectoin ini bersifat menarik ringan cairan dalam mukosa hidung sehingga meredakan hidung tersumbat lebih baik. Sebagai kesimpulan sebelum kita mungkin diskusi ya Dr. Lupita ya, mohon izin. Jadi Aquamaris for Allergic Nasal Spray saat ini hadir Bapak Ibu, Soul People sekalian sebagai sebuah sediaan cuci hidung yang dipasarkan oleh Soho Global Health. Tentunya dengan dilengkapi Ectoin 2% memberikan manfaat perlindungan pada pasien atau orang yang mempunyai riwayat alergi rinitis lebih baik lagi. Dan sudah terbukti lebih efektif. Tadi Dr. Lupita sudah paparkan jurnal-jurnal yang memang membuktikan bahwa cuci hidung bisa mempunyai manfaat pada pasien rinitis alergi, terlebih lagi dengan tambahan Ectoin di dalamnya. Dan ini aman pada kasus rinitis alergi buat anak-anak ataupun dewasa. Ya, jadi Soho People sekalian kita mempunyai mungkin kita punya tetangga, punya keluarga yang gejala-gejalanya mirip nih, ada 4 gejala tadi. Mungkin dia sering bersin, hidungnya sering gatal, matanya merah tadi ya dok ya. Kemudian hidungnya sering tersumbat dan berair. Itu mungkin tanda rinitis alergi, belum tentu dia sedang terkena flu. Sehingga apa yang bisa kita berikan adalah bantu dia dengan aktivitas cuci hidung sebagai aktivitas yang dibiasakan. Ya. Make a new habit untuk cuci hidung sehingga Soho Global Health bisa berkontribusi untuk mengurangi kasus rinitis alergi di Indonesia, setidaknya di lingkungan sekitar. Mungkin itu sebagai kesimpulan dari Aquamaris for Allergic sebagai salah satu sponsor gitu ya dok ya di sore hari ini. Ya, dan berkaitan juga dengan materi yang Dr. Lupita sampaikan, cuci hidung untuk rinitis alergi dan kita buat ini sebagai sebuah kebiasaan baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan produk Aquamaris dan materi yang Dr. Lupita sampaikan. Untuk itu mungkin dari rekan-rekan Soho People sekalian, ini saatnya kesempatan yang baik untuk kita sharing
dan berbagi ilmu gitu ya. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan lebih jauh, mungkin dia punya pengalaman gitu ya, gejala apa yang sedang dialami dan pengobatan yang sedang dijalani. Silakan mungkin dari teman-teman Solo People ada yang ingin didiskusikan, silakan raise hand atau open mic secara langsung. Atau mekanismenya lewat ini ya, Bu Anissa, sorry, lewat apa namanya kolom chat. Baik, saya akan mulai. Eh, baik, saya akan coba mulai ya, karena ini ada 5 hadiah untuk 5 penanya terbaik ya, Bu Anissa. Saya akan mulai dari Surabaya 2 Logistik. Saya sering mengalami pusing dan berat di sekitar area pelipis mata. Kondisi akan membaik jika sudah muntah seperti busa putih. Apakah ini termasuk alergi yang kronis, dok? Mungkin dokter kita bisa jelaskan. Iya, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang kita ketahui, misalnya dia bukan rinitis alergi, misalnya karena alergi biasa ya, bukan kena ke hidung, misalnya ke kulit atau mungkin ke saluran pernafasan lainnya, itu biasanya ciri-cirinya adalah dia seringkali bersin di pagi hari atau mungkin ada rasa kulit yang gatal misalnya, atau mungkin tiba-tiba karena alergen tersebut tiba-tiba ada bengkak di leher, kemerahan. Tetapi untuk gejala yang Ibu sebutkan itu tidak mengacu kepada alergi. Jadi kemungkinan bukan alergi, kemungkinan muntahnya itu karena pada saat Ibu pusing atau sakit yang di pelipis itu ada tekanan sedikit yang meningkat di sekitar area kepala. Sehingga itu dapat memicu dari respon mual dan muntah, seperti itu. Nah, jika muntahnya berbusa putih dan misalnya bukan makanan, kemungkinan itu bukan cairan dari otak. Jadi dapat dikonsultasikan kembali ke dokter penyakit dalam untuk mengetahui penyebab lebih lanjutnya. Untuk sementara dianjurkan untuk penanganan awalnya minum obat mual muntah terlebih dahulu. Paling itu sih dari saya. Baik, terima kasih dok. Jadi mungkin untuk pengobatan awal gitu ya, simptomatik dulu ya, sesuai gejala yang muncul gitu ya dokter ya. Iya, Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab untuk teman kita di Surabaya 2 Logistik. Saya izin lanjutkan dulu teman-teman sekalian bahwa ada pertanyaan dari Ibu Marina Amar. Yang dok, anak saya usia 2,5 tahun, kadang suka menyeka hidungnya baik saat beraktivitas atau tidur, entah karena gatal atau cuaca, sebagainya. Padahal di rumah pun sudah dijaga kebersihan ruangan karena punya balita. Tapi jika dicek tidak ada lendir atau cairan yang keluar dari hidung si anak. Tapi kadang mata berair sedikit. Izin bertanya, jika ini termasuk rinitis alergi, pengobatan atau obat apa yang cocok untuk balita agar tidak menjadi ketergantungan? Nah, ini poinnya ketergantungan jika dihentikan. Apakah terapi pencegahan cuci hidung dengan produk Aquamaris ini aman untuk balita dan apa harus rutin? Atau cukup saat diperlukan saja, khawatir ada efek samping untuk balita-balita yang di rumah tersebut ya. Mungkin silakan dok. iya, baik. Terima kasih Bu Marina untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya, pada saat orang anak itu ada gejala menyeka hidung atau mungkin tidak berair ya, ada mungkin dia ada gangguan sumbatan sedikit di dalam. Nah, itu sebenarnya sudah dicurigai ke arah alergi. Nah, bisa juga rinitis alergi, bisa alergi biasa aja, bukan ke rinitis ya. Nah, apakah boleh dicuci hidungnya atau obat yang tepat itu sebenarnya dicuci hidung atau disemprot yang, tadi yang ada ektoinnya itu sebenarnya, kalau dari studi itu minimal 3 tahun anaknya. Tetapi karena ibu kondisinya anaknya 2,5 tahun, untuk saat ini lebih dianjurkan yang Aquamarisnya yang baby ya, yang 0 sampai 2 tahun. Mungkin nanti Pak Anto bisa jelaskan, mungkin dia bukan ada ektoinnya, tetapi setidaknya dia isinya itu air laut Adriatiknya saja yang bisa membantu membersihkan si hidung anak ibu, seperti itu. Dan tambahannya itu sebaiknya dikonsultasikan ke dokter anak untuk cocokkan atau mensesuaikan dosis misalnya ditambahkan antihistamin, sesuai dengan berat badannya, seperti itu. Paling itu, dan sementara walaupun sudah dijaga kebersihannya, sebaiknya
dicari kembali apakah ada pemicu alergen lainnya. Dan untuk nomor 2 mungkin Bapak ada tambahan tidak? Ya, Kalau efek samping sih nggak ada ya? nggak ada. Ya. Jadi mungkin kita perlu coba arahkan juga nih Dokter Novita, apakah memang alergi itu bisa sembuh total? Karena setahu saya memang alerginya akan muncul selama alergennya itu ada gitu ya. Itu betul nggak sih dok? Iya, Betul betul ya. Pak. Nah, Iya, sehingga mungkin walaupun kebersihan kita sudah jaga, tapi kalau memang ada alergen yang mengenai lain. si balita tersebut, alergen lain gitu ya, itu bisa saja menyebabkan atau men-trigger terjadinya alergi. Kalau terkait dengan Aquamaris yang baby tadi, ya tentunya ini memberikan sebuah alternatif pilihan ya, Bu. Mana yang lebih cocok gitu kan, karena memang mempunyai sedikit perbedaan pada komponennya kan. Ibu bisa coba dengan menggunakan Aquamaris yang honey baby, digunakan setiap hari, itu tidak ada masalah karena memang tidak ada efek samping. Karena yang kita gunakan adalah air laut Adriatik yang memang itu merupakan larutan yang kalau kita sebut itu istilahnya isotonis ya dok ya, sama dengan cairan tubuh manusia. Jadi dipakai ke anak juga nggak sakit, nggak Mhm. perih gitu ya. Kalaupun terhirup tidak ada efek samping yang bisa menyebabkan si anak itu menjadi tidak nyaman. Mungkin itu Bu Marina Tamar, mudah-mudahan menjawab eh, pertanyaan Ibu ya Bu. Baik, Dokter Lupita, saya izin lanjutkan karena masih ada beberapa pertanyaan. Dokter Lupita dari Bu Ayu, apakah vaksin influenza dapat meminimalisir rinitis alergi? Dan jika alergi rinitis ini sedang kambuh, sebaiknya melakukan cuci hidung terlebih dahulu atau minum obat terlebih dahulu. Dan tadi mungkin yang apakah rinitis alergi bisa disembuhkan secara total itu sudah tadi ya sudah sempat kita diskusikan selama alergennya masih ada ya dok ya, yang menjadi trigger itu akan Iya, muncul gejala rinitis alergi. Tapi mungkin 2 poin ini dok mungkin bisa dibantu oke. dicerahkan. Ya, terima kasih Kak Ayu untuk pertanyaannya. Mungkin ini bisa jadi masukan informatif bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang lain, bahwa sebenarnya vaksin influenza kita ketahui adalah vaksin untuk membentuk antibodi supaya orang tersebut terminimalisir untuk terkena resiko influenza. Meskipun ya pada akhirnya orang kalau tidak menjaga daya tahan tubuh masih bisa kena untuk terkena influenza. Namun apakah hal itu berlaku untuk meminimalisir rinitis alergi? Sebenarnya tidak, karena rinitis alergi itu dipicu oleh paparan alergen, dan alergen itu yang seringkali memicu adalah polusi udara dan perubahan suhu, serta adanya, kelembapan yang tinggi, seperti itu, atau mungkin debu. Tetapi memang apakah pada akhirnya flu yang memberat itu bisa memicu rinitis alergi? Itu belum tentu, karena sampai sekarang belum ada studinya, jadi sebaiknya jika terjadi rinitis alergi, kita segera memilah-milah kira-kira alergen yang mana yang perlu kita hindari, seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana pengobatannya jika sudah kambuh? Dianjurkan kalau dari step-step tadi, itu tetap dianjurkan untuk mencuci hidung dan ditambahkan dengan obat pilihan awalnya, yaitu antihistamin. Namun pada konteks air laut Adriatik yang sudah ditambahkan ektoin, di mana ektoin ini juga berfungsi selain sebagai pelindung, dia mengurangi radang pada saat rinitis dan mengurangi gejala-gejalanya. Mungkin bisa dicoba dulu dari Aquamaris for Allergy, nanti pantau tambahkan ya, sesuai studi yang ada ektoinnya dipakai dulu, jika memang 3 hari tidak ada perbaikan atau dalam 12 jam ya. Nah, maka dapat ditambahkan dengan obat antihistamin terlebih dahulu, sesuai dengan aturan pakainya, seperti itu ya. Jika tidak masih berlanjut dalam 3 hari ke depan, silakan konsultasikan ke dokter THT apakah memungkinkan untuk ditambahkan, yang lebih berat lagi seperti kortikosteroid yang lebih kuat. Itu aja sih dari saya. Semoga membantu. Terima kasih Dokter Lupita. Mungkin sedikit sharing juga nih dok. Kalau saya juga punya sebetulnya riwayat rinitis alergi. Jadi kalau terkena debu gitu ya, mah itu kadang hidung gatal, mulai berair, bersin, tapi hampir jarang kalau tersumbat. Tapi mata, kalau saya itu mata tuh sampai
merah gitu ya dok ya. Biasanya Iya, sih akan lebih nyaman memang pertama kali itu kita lakukan cuci hidung. Jadi kayak flushing gitu loh, kotoran yang mungkin ada di hidung, kemudian peradangan yang terjadi di hidung lebih rendah, jadi kayak nggak terlalu sakit dan panas. Itu rasanya seperti itu yang saya rasakan. Kita tahu bahwa ada obat-obatan juga anti alergi yang saat ini dijual bebas di apotek gitu ya dok ya. Eh, Oke, kita tahu itu obat untuk alergi, tapi kalau saya pribadi memilih adalah untuk menggunakan sediaan-sediaan yang istilahnya tidak terlalu sistemik ya, tidak langsung kita minum, kemudian iya, gejalanya efeknya langsung ke dalam tubuh. Jadi kita coba dulu cuci hidung. Kalau memang tadi dokter kita sampaikan benar, kalau emang nggak ketolong gitu ya dok ya, nggak ada perubahan gitu ya, ya memang perlu iya. bantuan. Tapi bukan berarti cuci hidung itu eh, bisa ditinggalkan. Menurut saya sih lebih nyaman itu kita cuci hidung terlebih dahulu untuk membantu mengurangi peradangan yang terjadi di rongga hidung. Itu Bu Ayu mungkin tambahan kalau dari saya, pengalaman saya sebagai seorang yang menderita rinitis alergi gitu. Oke, ini mungkin masih ada waktu dok, sambil menunggu rekan-rekan Soul People lain untuk bertanya. Mungkin saya sedikit bertanya ke dokter kita untuk memberikan gambaran juga Ada yang tentang. raise hand tuh, Pak. Oh oke, ada yang raise hand, Ibu Tiara. Ibu Tiara silahkan di open mikrofonnya. Oke. Selamat Yes, sore, Dr. Lupita, Pak Anto. Sore, Bu. sore Bu. Ya, dokter, ini saya mau nanya, tapi mohon maaf sebelumnya kalau kesannya kayak konsultasi ya. Jadi saya ngerasa banget atau hampir setiap hari malah suka sakit di bagian sini nih dok, di samping hidung, tapi cuma sebelah kiri aja. Terus sering banget jadi berlendir gitu di belakang hidung. Tadi kan dokter bilang kalau sinusitis itu kayak ada baunya ya, lendirnya. Tapi kalau saya sih nggak ngerasa bau. Iya. Tapi kadang sakitnya tuh bener-bener sampai ke mata, terus ke telinga gitu, dok. Nah, itu saya sebenarnya rinitis atau udah meningkat jadi sinusitis ya. Iya, jadi sebenarnya kalau dari gejala yang Bu Tiara sebutkan, itu sebenarnya sudah mulai mengarah ke sinusitis. Ya, walaupun lendirnya itu tidak berbau, kemungkinan belum sampai ke arah infeksi bakteri yang serius. Karena kan seringkali yang sinus itu yang dekat sini itu kan ada celah-celah hidung dalamnya yang kecil-kecil yang di mana kumannya itu mudah bersarang gitu, Bu. Seperti itu. Kalau memang belum sampai bau ya saya sarankan segera ke dokter THT sih Bu, supaya kan dia ibu nggak perlu sampai dapat obat yang lebih kuat ya Bu ya, maksudnya obat yang ringan-ringan dulu, nanti kan ininya juga hilang gitu kan ya dalamnya, seperti itu Bu. Tapi apakah memang itu bagian dari rinitis alergi atau bukan, ya kalau memang ibu sebelumnya belum ada gejala seperti bersin atau hidung tersumbat atau salah satunya misalnya matanya berair dengan hidung berair ya, misalnya gitu, ada 2 gejala saja tidak ada, ya berarti kemungkinan sinusitisnya itu bukan dari rinitisnya alergi, Bu. Kemungkinan ibu nggak ada rinitisnya. Cuman sinusitisnya bisa dari, paparan-paparan misalnya kebersihan hidung yang kurang terjaga atau mungkin terkena paparan dari luar, dari asap kendaraan atau lainnya gitu, Bu. Jadi kumannya itu mudah bersarang di celah-celah dalamnya gitu, Bu. Memang waktu dia ada gejala ini selain ada lendir, dia tuh sering sakit di sininya. Kalau nggak di sini, bisa aja dua-duanya, atau mungkin sampai ke dahi di sini. Jadi pas dokter THT-nya teken, "Kok sakit ya?" Gitu, diketok-ketok gitu. Biasa gitu sih, Bu, gitu. Ya, Terus cukup jawab Bu Tiara. ini dok, Silakan. ya terima kasih. Terus waktu akhir tahun lalu tuh saya sempat pergi kan ke Bandung, ke Lembang. Nah itu kan daerahnya dingin ya. Nah pas saya baru sampai sana kan saya naik bis, terus pas turun tuh langsung mimisan. Nah itu apakah ada apa ya, entah luka dari hidung atau karena apa ya dok? Oh, Berkaitan sama udara mimi dinginnya atau enggak ya? mimisan ya, Bu, ya? Ya, Oh, oke oke. itu karena rinitis atau ada penyebab lain nih kira-kira?
Oh, kalau itu kita kenalnya itu sebutannya sebagai mimisan yang transien, maksudnya sifatnya sementara. Nah, itu bisa terjadi pada saat cuacanya terlalu dingin. Jadi misalnya terlalu dingin, jadi kapiler atau pembuluh darah kecil yang di dalam hidungnya ibu itu berusaha untuk menjaga suhu di dalam saluran nafas agar tetap hangat. Nah, bagaimana cara menjaga saluran nafasnya tetap hangat? Dengan cara dia itu apa sih, otomatis dia melebar dikit Bu, kapiler pembuluh darahnya. Karena kan dari udara yang sebelumnya tidak dingin, terus Ibu pindah ke puncak kan lebih dingin ya Bu ya. Terjadi perubahan, jadi dia tiba-tiba kapilernya itu, apa, pembuluh darah kecil di hidungnya dia melebar. Pada saat dia melebar, ada kemungkinan kan kapiler kan kalau terlalu kecil dindingnya tipis ya Bu ya, dinding pembuluh darahnya. Jadi sesaat dia ada pecah dikit gitu Bu. Tetapi seharusnya dia pendarahannya hanya sebentar, sekitar 5 menit lah harusnya sudah berhenti sih dengan ditekan aja hidungnya. Tapi kalau berlanjut ya harus diperiksakan Bu, takutnya ada kelainan di pembuluh darahnya kah, atau mungkin kekurangan vitamin C juga bisa, jadi pembuluh darahnya rapuh sedikit, maksudnya belakangan ini jarang makan buah gitu Bu, atau makanan yang ada vitamin C-nya gitu Bu. Gitu sih, Bu. Jadi sebenarnya bukan penyakit yang serius ya, Bu, ya? Ya, berarti karena pembesaran kapiler sementara aja ya dokter. Iya, jadi beberapa orang juga bisa aja waktu lagi nonton TV, mimisan gitu ya. Mungkin dari luar kan udaranya dingin terus berubah jadi panas, atau dari luar panas, dalamnya kena AC dingin gitu kan. Jadi agak sedikit kaget gitu pembuluh darahnya. Gitu sih, Bu. Jadi kayak fisiologis lah, masih normal responnya, gitu. Baik dokter, terima kasih banyak atas Ya, jawabannya. ya Baik, sama-sama, Bu. baik. Semoga menjawab dan menjelaskan ya Bu Tiara. Dan terima kasih Dokter Luvita untuk penjelasannya. Baik, Dok, masih ada satu pertanyaan di kolom chat. Dok, kalau pemakaian Aquamaris for allergic, apakah boleh setiap hari atau ketika ada gejala saja? Dari Surabaya 2, logistik dari saudara kita di Surabaya. Gimana dok? Nah, sebenarnya komponen yang di Aquamaris alergi itu sebenarnya, tadi ditekankan tidak hanya diberikan pada saat pengobatan rinitis, tetapi sebenarnya pada saat orang itu ada resiko ke arah rinitis atau sebelumnya pernah rinitis tapi ingin mencegah supaya tidak terjadi pengulangan, nah itu bisa menggunakan secara rutin si Aquamaris for allergy. Karena selain membersihkan hidung, si Ectoin itu akan membentuk lapisan supaya paparan alergennya nggak gampang masuk nih ke dinding-dinding hidungnya, gitu. Jadi boleh aja dipakai saat tidak ada gejala. Kalau dari Panto gimana, Pak? Oke apa ya? Oke dong, Aturannya karena kan sama ya? sebetulnya sama. Karena menurut kalau saya melihat bahwa cuci hidung ini harusnya menjadi sebuah kebiasaan baru seperti cuci tangan. Karena kita tidak tahu gitu ya, udara mana sih yang bersih, udara mana yang kotor, udara mana yang mengandung alergen. Kita tidak bisa pilih Iya, udara yang mau kita hirup itu, sehingga semua akan bersarang di saluran hidung kita gitu. Semua kotoran, semua alergen, sehingga apa yang kita lakukan sebagai upaya perlindungan dengan menggunakan Aquamaris Ectoin setiap hari, itu sebetulnya adalah bertujuan untuk mencegah adanya alergen, kotoran, itu masuk ke dalam sel melalui saluran hidung. Sehingga ini konsepnya akan sama dengan pola hidup bersih sehat. Karena sekali lagi kita harus membiasakan untuk bisa merasakan manfaat dari cuci hidung untuk mencegah terjadinya rinitis alergi. Jadi mungkin itu tambahan dari saya dok. iya. Ya. Oke, Pak. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain. Oh, ini ada tambahan dari Dokter Sandi ya. Jadi tambahannya rinitis bisa memicu kekambuhan sinusitis juga ya Mbak Tiara. Biasa kita sebut sebagai rhinosinusitis. Rinitis sendiri tadi bisa menyebabkan hidung berair sehingga cairan ini bisa masuk ke rongga sinus. Kalau sarannya adalah lakukan pemeriksaan imaging atau CT atau mungkin endoskopi hidung ke THT untuk menegakkan diagnosa sinusitisnya tadi. Jadi harus ada pemeriksaan lebih lanjut gitu ya Dokter Sandia sebagai tambahannya. Oke, sebelum mungkin waktu kita akhiri, satu pertanyaan lagi dok dari saya. Iya. Apakah untuk cuci hidung itu bisa kita gunakan air biasa?
Ya, kita tahu tadi harus cairan yang fisiologis atau isotonis. Tapi apakah air biasa itu bisa menggantikan peranan dari cairan cuci hidung seperti Aquamaris? Oke. Jadi ini pertanyaan yang baik ya, mungkin orang kan mikir, "Ah, apa saya harus beli NaCl?" Sebenarnya dengan air garam yang konvensional tuh sebenarnya bisa. Cuman yang harus dipastikan pada saat kita memasak air garam itu, kita harus memastikan dia steril atau tidak. Kan ujung-ujungnya kita perlu alat untuk sterilin ya, seperti itu. Wadahnya pun untuk menampung juga harus steril, karena percuma aja kalau dicuci, kumannya tetap aja nggak bersih-bersih gitu ya. Kalau misalnya air biasa nih yang nggak ada garamnya, tapi udah hangat istilahnya udah bersih lah ya, dianggapnya udah steril. Nah itu sebenarnya kan bisa saja, tetapi karena dia sifatnya kurang ada yang menarik sedikit, jadi lendir-lendirnya itu yang membandel sulit sih untuk dibersihkan. Palingan yang bisa dibersihkan hanya kotoran-kotorannya saja sih, tapi sel radang sama lendirnya sulit. Jadi karena itu minimal harus cairan yang isotonis sih, Pak, gitu, yang ada tarikannya sedikit lah. Ya gitu Jadi sih tidak kalau boleh pakai sembarangan air gitu ya dok ya. Sebaiknya iya, gunakan yang isotonis itu ya catatannya. Karena iya, kalaupun pakai air biasa, so people mau coba itu rasanya perih loh. Jadi harus pakai yang isotonis supaya untuk mengurangi rasa nyeri yang muncul. Itu. Oke, saya kira itu menjadi sebuah pertanyaan penutup sehingga lengkap sudah bagaimana kita mengenal apa itu rinitis alergi, bagaimana cuci hidung ini bisa memberikan manfaat dalam menurunkan gejala rinitis alergi, dan tentunya kita memperkenalkan juga dan mendapatkan informasi bahwa Soho Global Health punya sebuah sediaan untuk cuci hidung yang kita sebut sebagai Aquamaris, di mana saat ini Soho Global Health mempunyai varian yang baru, yaitu Aquamaris for Allergy dengan tambahan ektoin 2%, berisi air laut Adriatik sehingga lebih mudah digunakan dan lebih nyaman pada saat digunakan untuk membersihkan dan melindungi rongga hidung. Demikian mungkin Soul People sekalian, informasi sharing yang bisa kami sampaikan pada sesi sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Lupita atas pemaparan materinya. Semoga ilmu dan informasi ini bisa bermanfaat dan menjadi sebuah jalan gitu ya untuk kita di Soul People memberikan edukasi juga setidaknya ke lingkungan sekitar kita. Karena keterbatasan waktu yang ada, dan saya rasa semua pertanyaan sudah cukup baik dijawab oleh Dr. Lupita sebagai narasumber hari ini, saya bisa undang kembali Bu Anissa untuk melanjutkan, dan saya tutup sesi diskusi ilmiah kita sore hari ini. Terima kasih sekali lagi semua people sekalian. Selamat sore, saya kembalikan ke Bu Anissa. Terima kasih Dr. Lupita. iya. Baik, terima kasih Pak Anto dan Dr. Lupita. Baik Bapak Ibu, semoga apa yang disampaikan Dr. Lupita dan Pak Anto tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan ilmunya bisa di-share ke keluarga atau rekan Bapak Ibu di luar sana ya Bapak Ibu, tentunya agar kita tetap sehat dan bisa happy selalu gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Lupita dan Pak Anto atas kesediaan dan waktunya untuk memberikan knowledge tentang kesehatan kepada kita siang ini ya, Dokter dan Pak Anto. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Lupita, kepada Pak Anto, dan kepada Soho People yang sudah mengikuti SGH Webinar Series kali ini. Sampai jumpa pada SGH Webinar Series selanjutnya, Bapak Ibu ya. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Sore, kasih salam Dr. sehat Lupita, selalu. terima kasih Pak Anto, Terima kasih terima kasih Bu semuanya. Anissa. Terima kasih. Izin.